Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan modul 1 dan modul 2, di mana modul 1 mengenai HTML dan modul 2 mengenai CSS. Kemudian mengaplikasikan pada software VS Code. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4, praktikan laboratorium sistem informasi manajemen, sesi Senin dengan saya Mutia Merlanda, NPM 21011. Dan saya Raihana Azahra dengan NPM 21032. Baik, untuk yang pertama penjelasan mengenai HTML. HTML atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language merupakan bahasa markup untuk membuat sebuah halaman website yang ditampilkan di World Wide Web atau di www. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html dan dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Kemudian, fungsi HTML. Yang pertama, membuat suatu halaman website yang mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, sebagai dasar website yang memiliki berbagai fitur. Yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Yang keempat, menampilkan tabel, gambar, video, dan lain-lain. Yang kelima, menandai elemen dan membuat online form. Kemudian, dalam elemen HTML, yang pertama, terdapat opening text, yaitu sebagai penanda pembuka dari sebuah elemen HTML. Yang kedua, konten. Bagian dari elemen HTML yang berisi beberapa karakter atau elemen lainnya. Yang ketiga, closing text sebagai penanda pengakhir dari sebuah elemen HTML. Yang keempat, atribut dan value. Atribut sendiri sebagai info tambahan, di mana atribut dalam HTML ini terdapat kelas dan ID. Selanjutnya, penjelasan mengenai CSS atau kepanjangan dari Cascading Style Sheet merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain halaman website dengan menggunakan tanda yang dikenal dengan ID dan kelas. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman, CSS ini digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi Android. Untuk fungsi kegunaan CSS yaitu dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, kemudian dapat mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen, tampilan form, kemudian membuat halaman website yang responsif, dan masih banyak lagi. Untuk struktur CSS, yang pertama ada selector, kemudian declaration, ketiga CSS property, keempat value. Untuk CSS framework Tailwheel, CSS framework sendiri merupakan suatu kumpulan yang berisi kode CSS yang sudah siap dipakai, sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari awal. CSS framework ini menyediakan banyak elemen desain yang dapat langsung digunakan, mulai dari pola grid system, icon, button, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk Tailwheel CSS merupakan suatu framework yang berbasis utility untuk membuat tampilan yang menarik dari sebuah website. Nah, kemudian terdapat studi kasus dari modul 1 dan modul 2, yang mana akan nantinya diaplikasikan pada software CSS. Studi kasusnya yaitu perusahaan Kwangya merupakan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan album NCT yang dapat dengan mudah diakses oleh customer melalui web dengan web yang menarik. Manajemen perusahaan Kwangya ingin agar website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwheel CSS dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwheel CSS. Nah, berikut merupakan pengaplikasian dari VS Code dengan studi kasus yang terdapat di HTML dan CSS.
Baik, selanjutnya masuk ke cara penggunaan software dalam membuat website perusahaan. Pertama kita pilih new file, kemudian kita simpan file yang akan kita buat ke dalam folder yang sudah kita buat dengan format .html seperti ini. Jika sudah, pada baris pertama kita akan memilih bahasa pemrograman dengan memasukkan kode HTML. Caranya ketik tanda seru, kemudian kita pilih yang atas. Nah, maka langsung akan muncul codingan seperti ini. Kemudian untuk title-nya sendiri kita ganti dengan nama perusahaan. Nah, jangan lupa di save. Kemudian di dalam body ini kita akan tambahkan tag A1 atau heading 1 untuk judul website. Seperti ini. Setelah itu kita tambahkan heading 2 untuk latar belakang pendiri. Nah, di bawah heading 2 ini kita akan sisipkan foto dari para pendiri dengan cara tag image, kemudian src. Nah, kita akan sisipkan file foto dalam bentuk link. Caranya yaitu dengan cara kita drag fotonya ke dalam web. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu kita copy linknya dan kita paste di sini. Kemudian saya akan menambahkan lebar dan tinggi, dan cara lebarnya itu width. Lebarnya kita kasih 200, kemudian tingginya kita kasih 250. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita akan tambahkan foto dari pendiri kedua. Caranya juga sama seperti tadi. Untuk tinggi dan lebarnya juga sama. Jangan lupa ditutup. Nah, kemudian kita akan membuat paragraf baru untuk deskripsi dari latar belakang pendiri. Caranya dengan cara kita tag P. Latar belakang pendiri itu misalnya. Nah, saya akan membuat kata komnya ini dicetak tebal. Caranya dengan cara tag B. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Tag U ini digunakan untuk membuat tulisan cetak garis bawah. Kemudian setelah itu di bawah tag P ini kita ketik BR itu untuk membuat baris baru. Kemudian kita buat heading baru lagi untuk judul About Kwangya. Ini berisi tentang perusahaan kalian. Kemudian di bawah About Kwangya ini kita akan sisipkan gambar dari logo perusahaan. Caranya juga sama. Kita copy link, kemudian kita paste. Nah, untuk tingginya, untuk lebar dan tingginya kita akan buat menjadi persegi, misalnya 200. Ini juga 200. Jangan lupa ditutup kurung. Kemudian kita akan membuat deskripsi tentang perusahaan kalian dengan tag P.
Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada tag i, di mana tag i ini digunakan untuk membuat kata atau kalimat itu ditetak miring atau italik. Dan jangan lupa kita tambahkan tag br lagi untuk membuat baris baru. Kemudian kita buat heading baru lagi. Di sini untuk membuat katalog perusahaan. Sama-sama itu kita akan membuat tag OL. Nah, tag OL ini digunakan untuk membuat penomoran. Dan kita ketik tagly. Misalnya album pertama itu nah, di bawah nama album ini kita akan sisipkan gambar dari album itu. Caranya juga sama seperti yang tadi. Kita sisipkan. Untuk lebar dan tingginya kita akan buat jadi 100. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita akan membuat tag P untuk membuat paragraf baru. Kemudian kita ketik BR untuk membuat baris baru. Kemudian kita ketikkan harga dari album itu, misalnya kemudian kita buat tag BR lagi. Sini untuk stok produk. Stok produk itu ada 5 unit. Nah, kemudian kita akan tambahkan produk kedua. Nah, kemudian kita tambahkan gambar. Ukurannya kita samakan 100. Kita buat lagi tag P. Kita buat tag BR, membuat baris baru. Harga. Terus BR. Produk 3 unit. Kemudian kita lakukan ini sampai kemudian kita lakukan step ini sampai dengan album terakhir, yaitu album kelima. Nah, kemudian setelah sudah ada 5 produk seperti ini, di bawah tag OL kita akan membuat heading baru, yaitu heading 3 untuk kontak. Nah, sini kita buat tag A, F. Nah, di sini kita akan sisipkan link dari IG kita. Contohnya, nah,
Dan setelah itu jangan lupa ditutup. Dan kita akan tambahkan gambar dari Instagram. Cara itu juga sama, kita sisipkan di sini. Nah, sudah. Ini kita akan buat untuk lebar dan tingginya 35, tingginya juga sama 35. Nah, kemudian kita juga akan membuat IG dari pendiri kedua, menambahkan IG dari pendiri kedua. Kita salin linknya. Kita tambahkan image. Dan kita copy linknya di sini untuk tingginya 35 dan juga 35. Kemudian kita save dan kita run. Kita save, kemudian kita run. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian setelah sudah ini kita run. Jangan lupa di save dulu, kemudian kita run. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jika kita akan ini munculnya kan ke IG. Sudah. Mungkin cukup sekian untuk tutorial pada modul 1. Sekarang kita akan lanjut ke modul 2. Baik, selanjutnya masuk ke modul 2, yaitu mengenai cara mendesain sebuah halaman website dengan menggunakan framework CSS Tailwind. Caranya itu yang pertama, kita buat file baru dengan judul tailwind.config.cs. Jika sudah, di atas title ini kita tambahkan script search itu, kemudian kita salin link dari Tailwind-nya seperti ini, dan jangan lupa ditutup. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan background dari halaman website dengan cara style, dan background image, pilih yang URL,
karena di sini kita menggunakan link. Sini kita akan salin link dari background yang akan kita gunakan. Seperti ini. Kemudian kita pilih background size-nya menjadi auto. Nah, jika sudah, jangan lupa di save. Dan jika di running, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan menambahkan latar dari tulisan. Caranya yaitu kita tampung di div. Nah, seperti ini. Kemudian di div ini kita tambahkan text. Kemudian kita pilih background slide-nya. Kita pilih background slide-nya yang 200, kita copy, paste. Lalu kita akan menumpulkan ujung dari halaman website dengan cara round. Kita pakai 3XL. Save. Nah, seperti ini. Lalu kita akan tambahkan margin MX-nya 10, MY-nya 10. Kemudian kita juga tambahkan padding PX-nya 5, Y-nya 5. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan membuat tulisan welcome to Kwangya ini menjadi bergaris tebal dan fontnya juga berubah. Caranya jelas, kemudian fontnya kita ganti serif, terus kita bold, terus ukurannya kita ganti 4XL, text center. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian di latar belakang pendiri ini kita akan membuat sebuah list. Caranya itu dengan style sampai ke atas dari kontak us. Seperti ini. Nah, lalu TOL ini kita panggil class, kemudian kita tambahkan padding yaitu 5, padding itu 5. Jangan lupa di save. Dan tambahkan tag free. Ini kemudian kita panggil class, kita beri list desimal, lalu ukuran teksnya pilih 2XL, lalu fontnya semi bold,
dan jenis fontnya serif. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan kita akan membuat fotonya ini berada di tengah dan sejajar. Caranya yaitu kita tampung dulu di div. Ini kemudian di div ini kita tambahkan class. Lalu kita grid false, kita pilih 2 karena fotonya ada 2. Kemudian kita flex, lalu kita justify center. Kemudian kita akan memberi jarak antar foto dengan gapnya kita beri 4, dan kita beri padding px nya 4, PY-nya juga 4. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Dan kita akan membuat paragraf ini menjadi justify. Caranya yaitu plus terus text justify, kemudian fontnya serif. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lanjut untuk ke heading kedua, kita tambahkan juga tag dan sama seperti yang di atas ini, kita tambahkan list desimal, ukuran teks, jenis font, dan juga bold. Nah, untuk image-nya juga sama, kita tampung dulu di div. Ini lalu panggil class, dan kita buat justify center seperti ini. Nah, jangan lupa di flex dan jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan padding agar ada jarak seperti yang di atas, yaitu px nya kita 4, py nya juga 4. Nah, seperti ini. Kita buat juga paragraf yang ini seperti yang di atas. Caranya tuh juga sama. Kita copy saja. Ini. Untuk yang katalog ini juga sama. Kita beri tag link. Dan di tagline-nya kita tambahkan ini, kita copy saja. Save. Kemudian karena di sini kan sudah ada list kan, ini. Nah, di sini tuh ada list lagi, jadi list di dalam list kita tampung, kita kasih URL lagi sampai ke album terakhir seperti ini ya. Jangan lupa di save. Hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu sini kita akan membuat di sini kita class dan list desimal dan
fontnya serif. Kemudian ini juga sama, fontnya juga serif. Kita panggil kelas dulu. Font serif. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai ke album kelima, yaitu ini. Baik, jika sudah selesai sampai ke album terakhir, kita bisa lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan buat tulisan kontak pasnya. Itu juga sama seperti yang di atas ini. Teksnya itu juga sama, fontnya font serif, lalu semi bold. Nah, jangan lupa di save. Dan ini akan menjadi seperti ini. Lalu untuk membuat ininya sejajar, kita sama dengan yang atas. Caranya yaitu kita tampung dulu di div. Nah, kemudian di div ini kita tambahkan plus justify left, jangan lupa kasih flex, kemudian kita beri jarak antar gambarnya dengan gapnya itu 5, kemudian di save, dan seperti ini hasil akhirnya. Sudah, jadi ini website yang sudah kita buat. Tampilan akhirnya akan jadi seperti ini. Baik, cukup sekian presentasi mengenai modul 1 dan modul 2 dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.